Kevin duduk sini. Oh, ya. Kita siapin dulu. Ya, karena sudah menginformasikan untuk bersahabat, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Nah, sertifikat ini nanti sangat diperlukan ketika Kevin harus mengurus penggantian agama di KTP. Nah, ini sertifikat sudah disiapin beserta surat. Tolong diperiksa dulu, pinjam KTP-nya juga. Bawa KTP? Bawa, Pak. Tolong diperiksa dulu apa yang tertulis di sini sudah sesuai sama KTP atau belum. Kalau ada yang salah kita masih bisa perbaikin sekarang. 403 sebenarnya. Benar, agama sebelum Ayub. Nggak benar? Yang ini juga tolong dibaca. Kalau ada yang keberatan kasih tahu kita sekarang. Ini. Oh ya. Tahun berapa nih fotonya? Sekarang seumur hidup ya. Gemuk banget ini sini. Berapa kilo nih dulu nih? 17. Ah, 17. Itu umur 17 maksudnya. Oh, umur 17. Berapa kilo? 17. Umur 17 waktu itu Kayak 100 ada. 8. Enggak. 80 90 ya. 80 90. Beda banget mukanya tuh lihat tuh. Yang ini tembem banget. Sekarang agak sedikit tembem. Aduh. Masih Doyan makan ya dulu berarti ini. sekarang juga. Tahu nggak kalau di Islam nama lo tuh gak Jibril. Iya, tahu. Gabriel itu Jibril. Jibril. Yes. Oh ya, mau nanya juga, kalau misalnya abis mualaf wajib nggak sih untuk Oh iya, Enggak. kasih nama muslim gitu? Enggak wajib. Nggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib mengganti nama, tidak. Selama namanya tidak mengandung kesyirikan, enggak perlu ganti nama. Apa? Tapi kalau Kesyirikan. selama namanya tidak mengandung arti kesyirikan, syirik itu artinya menyembah selain Tuhan. Nah, emang ada yang namanya? Siapa tahu ada yang namanya Dajjal ya. Oh iya. Saya kayaknya jarang deh. Ya siapa tahu lah. Tapi kalaupun mau mengganti namanya juga boleh-boleh aja. Iya, iya. Silakan aja. Namanya udah Jibril ini. Ganti akta juga nanti ribet. Iya. Iya. Aduh, iya lagi benar. Iya. Kalau ganti nama memang kan urusannya nanti sampai ke departemen kehakiman. Iya. Sorry, ini nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada Cuman masalah. mau nanya aja. Ini nomor 7 Nomor 7. maksudnya apa ya? Ngerti sih. Nah gini. Ngerti sih. Ada orang yang memanfaatkan kemualafan itu untuk kepentingan pribadi. Contoh begini. Contoh. Asing. Kartu as. Nah, jadi contoh begini, ada orang-orang memang sengaja dia bersahadat di beberapa tempat. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ada yang nyari uang zakatnya, ada yang untuk nikah lagi. Oh, Ada yang begitu. baru tahu. Bener, ada nanti orang sahadat di masjid ini, sahadat di masjid sono, sahadat di masjid Untuk sono. dapetin zakatnya itu. Ada yang untuk cari uang zakatnya, ada yang untuk cari sertifikatnya untuk keperluan yang lain. Ada yang di Surabaya kemarin, dulu kita pernah nyari-nyari orang, jarang-jarang orang. 7 kali sahadat di tempat yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk nikah lagi. Us, gila niat. Coba. Kalau udah 7 kali berarti 7 orang loh. Saya nggak tahu berapa istrinya berapa, saya nggak tahu. Tapi dia sampai 7 kali bersahadat di tempat lain. Gitu. Jadi makanya kita tuangkan di sini. Nah yang ini boleh dicoret aja, sementara tidak bersedia gitu ya. Ya. Setelah menikah gitu kan. Ya, ini berarti dicoret kan. Ini juga dicoret kan. Berarti sementara tidak bersedia gitulah. Ya kan? Betul. Tolong ditandatangan di sini sama nama. Nama full ya berarti ya. Ya, nama sesuai KTP aja.
Sekarang ini saya simpan dulu. Nah, sekarang Jason tinggal baca sendiri surat pernyataan ini di depan saya. Ya. Yang dibaca ini aja. Pernyataan memeluk agama Islam, ya. Terus sampai surat Al-Imran 19. Dengan ini saya nama Kevin. Langsung agama sebelumnya aja Kristen. Dengan ini langsung 2 kalimat syahadat, baru kita nanti membaca 2 kalimat syahadat. Tapi sebelumnya saya sebelum Kevin membaca ini, saya ingin bertanya kepada Kevin, apakah saudara Kevin Gabriel Jason ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Tidak. Kemauan sendiri. Oke. Yang kedua, tadi sudah dengar ceritanya orang tua ya. Berarti tadi maksud saya bukan berarti kita harus minta izin ke orang tua, tapi kita tetap harus menghormati orang tua, ya. Kita nanti kalau misalnya dimarahi orang tua, kita harus tetap jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat tadi yang saya sebutkan. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Kevin berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah. Baik, kalau udah siap, silakan dibaca dari sini ya pernyataan sampai nanti kita sampai di 2 kalimat ini. Jadi 1, 2, 3 Ya, ini nama sampai sini, sebelumnya. terus ini sampai 2 kalimat Kalimat syahadat, baru kita bersyahadat. Ya, kalau udah siap silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Kevin Gabriel Jason, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang Kevin jabat tangan dengan saya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan. Kemudian kita nanti lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sah. Kevin sudah muslim, sudah menjadi saudara saya dalam satu iman. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Alhamdulillah. Baik, nah ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus nama juga. Nanti ditempel foto ya. Ditempel foto nanti di rumah, ini bisa pulangin. Siap. Tolong nanti segera urus penggantian KTP, penggantian agama di KTP. Ya, itu KTP-nya apa namanya? Cari informasi di kelurahan ke petugas Dukcapil, gitu ya. Tadi kan KTP-nya Bogor ya. Ya. Nah, coba cari tahu kalau enggak ada nggak aplikasi yang untuk mengganti keterangan agama di KTP. Kalau di Jakarta ada namanya aplikasi Alpukat. Saya nggak tahu kalau Bogor. Nanti cari informasi aja. Kemarin sih dari kelurahan sempat nanya, katanya disuruh gantinya sekalian setelah nikah aja karena kan berdekatan kayaknya. Kok ganti setelah nikah? Iya, jadi supaya nanti KTP-nya sekalian status pernikahan sama Oh, jadi ini yang sama sekalian agamanya. Oh, pengajuannya lah, satu. lah, tapi untuk menikahnya gimana nanti ke KUA kalau KTP-nya Kristen? Iya, gitu. Oh iya, Mungkin kemarin karena dengan infonya dari surat- orang kelurahan suruh bawa sertifikat aja sih. Oh, Sertifikat mungkin- ini. Bawa Iya. sertifikat terus ke KUA, nanti orang KUA-nya nanti memperbolehkan katanya. Oh, bawa sertifikat mualaf ini. Betul. Oke. Sebagai Nanti digantinya surat sekalian pengantar aja berarti ya? status gitu. Oke. Ya udah nanti Ngirim diurus ya. belangko, kata mereka sih. Hah? Kata mereka untuk ngirim belangko. Kirim belakang.
Yang kita minta nanti kalau Kevin sudah di KTP-nya sudah berubah, agamanya sudah Islam, tolong KTP-nya difoto kirim ke kita. Ya, itu nomor penting. yang- Itu penting buat kita ya, supaya kita tahu yakin bahwa mualaf kita sudah ganti KTP. Ya, itu yang penting ya. Terus ini saya masukin ke sini dulu. Kalau sebenarnya prosesnya cepat sih diganti juga nggak masalah ya. Sebenarnya ganti keterangan agama di KTP itu nggak sampai sehari juga jadi. Langsung jadi ya. Kenapa harus nunggu setelah nikah? Lama amat. Nah, kemarin kan cuma saran dari mereka, cuman kalau Kayaknya itu biar sekali jalan mereka. Iya. Biar nggak biar bolak-balik. efisien. Belangko berapa duit sih ya? Kayaknya. Nah, gini, ini ada beberapa yang kita mau serahkan ke Kevin. Ini ada buku petunjuk sholat, ya. Ini dibaca-baca dulu, nanti bisa sambil praktek apa namanya sholatnya, ya. Sambil nunggu nanti kalau habis sunat nih, tolong segera tentuin tanggal berapa sunatnya. Nanti informasi ke Mbak Suci, biar kita kirim apa namanya juru sunat ke rumah ya. Ini buku juz amma. Nah, ini buku Iqra nih. Nanti buku Iqra ini dipelajarin bersama guru privatnya untuk supaya bisa baca Quran. Ini juga kita kasih Quran sekaligus. Ini Quran dari Mushaf Al-Quran Tajwid Mudah dari Ummul Qura. Ya, ini juga dari pemirsanya Donitan nih. Ini tolong dipelajarin aturan memegang Quran. Ya, bagi seorang muslim ada aturannya. Gak boleh sembarangan pegang tanpa wudhu, ya. Apalagi kalau baca, ya. Juga kita naruh juga jangan nggak boleh sembarangan, taruh tempat yang paling baik, ya. Ini ada buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Sebentar. Nah, ini ada sejumlah uang. Ini yang disebut dengan uang zakat, ya. Karena orang yang baru masuk Islam itu memang salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima aja. Jangan dilihat jumlahnya. Ini hanya bentuk kepedulian kita aja buat orang-orang yang baru masuk Islam. Oke. Nah, ini sarung nih. Sarung dari BHS Tech, sarung Atlas, cocok nanti kalau buat habis sunat. Ya. Kita juga kasih sajadah yang ada contekannya. Dulu sekolah nyontek ya? Oh, Sering. ya. Ini kita kasih sajadah ada contekan bacaan sholatnya. Jadi ketika habis baca buku itu, prakteknya pakai sajadah ini, kalau belum hafal bisa sambil baca ini. Ini ada gerakan-gerakannya. Ya. Jadi emang selama itu kita baca tuh sebenarnya nggak ada masalah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil ketika belajar ya. Iya. Sholat itu kan sehari 5 kali. Sehari 5 kali seminggu masa nggak hafal-hafal gitu. Pasti cepet hafal. Kalau kita sehari melakukannya 5 kali. Ini juga ada sajadah tambahan. Ini sajadah yang tebal nih ya. Ini bagus nih. Ya, tolong diterima semuanya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nanti pokoknya komunikasi dengan admin untuk Ya. menentukan jadwal sunat ya. Yang pertama-tama sunat dulu nih. Ini semua saya masukkan sini ya. Ya, Ini. penting. Jangan lupa ditambah foto terus dilaminating sertifikatnya Oh iya. nggak rusak ya. Nanti. Ini tolong bawanya yang benar, jangan ditaruh di bawah. Ini ada Qurannya. Ini aja. Ya. Nah, oke, ada yang mau saya sampaikan ke Kevin gini. Di dalam Islam, kita memahaminya, setiap manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya Muslim. Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Dia besar karena dititipkan ke orang tuanya kan? Jadi sebenarnya dia Muslim itu dalam arti dia berserah diri kepada penciptanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi karena orang tuanya, ya kan? Tapi ketika nanti bayi itu sudah menjadi orang besar, misalnya dia mendengar Islam, dia menerima Islam sampai dia masuk Islam, seperti Kevin saat ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya, Kembali ke jalan yang kembali menjadi Muslim gitu, ya.
Di Islam kita juga melihat bahwa atau memandang bahwa setiap orang yang bukan Islam, ketika dia masuk Islam atau memeluk Islam, seperti Kevin hari ini, itu insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai kebaikan. Dosanya dibuang, kebaikannya dicatat. Ya, berarti sekarang Kevin menjadi orang yang nggak punya dosa. Dosa saya sama Reni mungkin lebih banyak kita daripada dosa dia ya. Bener. Di Islam tuh begitu. Ketika ada orang mau memeluk Islam, dosanya 0, balik lagi ke 0 kata gitu. Argonya gitu balik ke 0 gitu. Berarti kalau yang tadi 7 kali syahadat tuh balik lagi 0 terus. Kalau itu mau udah lain cerita itu. itu udah malah nambah itu dosanya. Ya, jadi karena Kevin sekarang nggak punya dosa, tolong doain kita semua. Doain Reni, doain saya, doain teman-teman, doain juga yang nonton, supaya kita semua menjadi orang Islam yang istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan insya Allah kita menjadi orang Islam yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan baik, gitu ya. Itu aja permohonan kita ke Kevin, tolong doain buat teman-teman juga yang lain yang sedang dalam kesulitan supaya dimudahkan, yang belum punya keturunan diberikan keturunan, yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Ya, ini orang nggak punya dosa nih. Jadi doanya insya Allah lebih cepat dikabulkan. Amin. Ya, baik kalau gitu, saya mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya buat para pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan kesaksian kita ya yang menyaksikan saudara Kevin Gabriel Jason ini memeluk Islam juga menjadi amal pahala buat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten lainnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya Kevin ya. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada yang nggak tahu tanyain dalam belajar Islam. Siap. Ya. Ini tolong diterima. Mau nanya terakhir. Boleh. Terakhir. Jadi sebenarnya waktu ngobrol sama mama tuh sabar. Satu kali nih, satu. Udah. Lu juga nggak apa-apa kan? Iya. Harus benar-benar yakin. Benar ya. Nah. Lupa. Bukan sebenarnya bukannya. Jadi kayak jadi lebih kayak menanyakan balik gitu. Jadi waktu kita cerita mau pindah, menikah dan pindah, dia tuh mau bilang dia siapa kayak kata deh, mama udah belajar semua dari Al-Quran sampai Alkitab, dia udah baca semua lah. Dua-duanya. Ya. Terus? Dan dia bilang mama ya. Bukan, saya nggak tahu nih dapatnya dari mana. Atau mungkin dia emang baca sendiri, dia dapat pemahaman sendiri. Jadi keselamatan hanya ada di Dari bangsa Yahudi. Kristen apa Yesus gitu. Oh. Pak saat itu saya, iya. Kalau anggap aja ya, masa yang kita sudah Muslim ini berarti. Masa masuk neraka gitu maksud. Anggapannya ya waktu itu saya belum, memang masih pikirannya kenapa hanya ada di Kristen gitu. Kenapa hanya yang mengikuti Yesus? Kenapa hanya masuk Kristen yang dia punya penyelamatan dan gimana yang lain? Kenapa yang lain masuk neraka padahal kan? Gitu ya. Padahal kan mereka tidak salah gitu. Ya. Gini, satu-satunya agama di luar Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus itu Islam. Iya betul. Ya, karena hanya di Islam yang kita mengimani Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai nabi. Kan dua agama ini yang punya perspektif berbeda tentang satu sosok, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Iya. Ya kan? Di Islam kita mengimani
Yesus atau Isa sebagai nabi, Kristen menuhankan Yesus atau Isa ini sebagai Tuhan. Kalau mamanya bilang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus sebagai orang Kristen, itu haknya mamanya. Itu hak yang penuh ya buat mama Kevin. Kita sebagai orang Islam, kita beriman Nabi Isa hanya sebagai nabi. Saya cuma pengen ngajak Kevin berpikir begini. Kan kerja kan, udah kerja kan. Kalau orang udah kerja kan biasa tahu yang namanya belajar manajemen kan. Manajemen itu kan ada manajemen risiko kan. Pernah dengar? Iya. Belum naruh PDCA dan segala macam, ada manajemen risiko kan. Pelajaran dasar lah manajemen. Kita sebagai orang Islam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam. Kita melakukan apa yang seperti Nabi Isa lakukan. Kita sholat, puasa, nggak makan babi, sunat dan sebagainya seperti Nabi Isa. Ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan gitu. Ya anggap aja begitu ya. Ini analogi nih. Kita orang Islam udah beribadah, melakukan perintahnya, ngikutin perintah Yesus. Ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Kita ruginya apa? Orang Islam maksudnya. Ruginya di mana? Ya ruginya mungkin karena cuma melakukan ibadah aja. Iya. Ternyata Yesus Tuhan. Iya. Tapi kita sudah melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita rugi nggak? Ya enggak sih. Enggak kan? Ya rugi-rugi dikit lah karena kita sholat dan segala macam. Tapi orang Kristen yang seumur hidupnya tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, sholat, sujud, nggak makan babi, puasa, tapi dia nyembah Yesus sebagai Tuhan seumur hidupnya. Ketika mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Ternyata Yesus bukan Tuhan nih. Rugi nggak orang Kristen? Oh, jadi ngeliatnya pandangannya analoginya seperti itu ya. Iya. Oh, ngerti. Itu yang namanya manajemen resiko. Lebih besar mana resikonya orang Islam dan resikonya orang Kristen kalau kita mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu.